Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya sesi pengujian oli mesin antara modul GP Ultimate dan GP Matic sudah selesai. Jadi penulis itu sengaja beli yang GP Ultimate dan GP Matic itu adalah untuk membuktikan ya apakah memang yang lebih mahal itu lebih bagus. Dari perkiraan awal penulis pikir nggak bakal banyak bedanya ya. Jadi menurut penulis kok rasanya yang GP Ultimate bakal sama saja gitu yang dengan GP Matic. Namun ya kenyataan berbeda. Jadi pertama kali yang menulis amati itu adalah yang GP Ultimate buatan Vietnam, yang GP Matic buatan Nusaraya Putra Mandiri buatan Indonesia. Kalau Nusaraya Putra Mandiri artinya base oilnya ngikut dari yang dipunyai oleh Nusaraya Putra Mandiri. Selama ini sih base oilnya nggak pernah bagus ya. Dan ternyata memang benar dari uji pemanasan oli jelas bahwa bahan ya base oilnya dari yang GP Ultimate itu lebih baik daripada GP Matic. Tapi ya seperti percobaan penulis yang sudah walau mungkin belum uji panggang juga, dari sisi base oil oli Vietnam itu nggak begitu bagus juga. Jadi dibanding oli rekomendasi kalah ya. Pembandingannya adalah meseran B40 2024. Padahal meseran B40 2024 secara kualitas itu sudah turun, kalah dibanding yang versi sebelumnya. Jadi dibanding dengan oli yang sudah turun kualitasnya saja kalah ya dari sisi oksidasinya. Jadi kalau kita lihat dari sisi oksidasi, yang apa jenenge, yang GP Matic itu lebih parah daripada GP Ultimate. Sifat GP Matic-nya sendiri yang buatan Nusaraya Putra Mandiri nggak jauh beda ya daripada oli 10W40 buatan lokal. Semuanya kebanyakan emang cepat hitam seperti itu. Termasuk juga yang buatannya Castrol, buatannya Shell, Idemitsu, Nippon Oil, BM1, kayak gitu semua ya, cepat jadi hitam. Termasuk juga Orange atau Win, untuk yang versi 10W40 nya ya cepat hitam juga. Terus menginjak sesi uji coba penulis pakai di motor yang GP Ultimate, ternyata dari sisi base oil cukup bagus. Secara kemampuan base oilnya setara lah dengan oli yang ada logo API-nya. Jadi kualitasnya kualitas memang internasional, tapi nggak sebaik oli-oli rekomendasi. Dibanding GGI B40 ya yang harganya 15.000 per 400 ml, penulis masih lebih pilih GGI B40. Dibanding Orange SAE40, penulis masih lebih pilih Orange SAE40. Jadi walau Orange atau GGI itu mestinya pakai bahan daur ulang, penulis lebih pilih yang keduanya itu.
Kita ngomong dari sisi bahan ya, base oilnya ya. Base oil lumayan, aditif nggak suka. Ya selama ini penulis memang belum pernah memakai oli motul yang untuk motor laki. Nyobanya yang PCMO kalau nggak salah, oli diesel yang motul Tecma, terus oli motor matic. Ya sebelumnya aditifnya motor matic termasuk lumayan ya. Terus yang untuk oli diesel ya lumayan. Nah yang untuk motor lagi, wah nggak enak ya. Yang Jaso MA 2 ya, nggak salah. GP Ultimate Jaso MA 2 itu aditifnya nggak bisa sampai rata dari atas bawah ke atas ya. Cuma di kecepatan tertentu saja. Bawahnya itu nggak enak, berat, nggak licin. Atasnya itu juga nggak enak, berat, nggak licin. Jadi jalan di atas 100 nggak enak. Jadi walau mungkin base oilnya cukup bagus, tapi aditif licin dan macam-macam nulis nggak cocok. Dan aditifnya rasanya menurut penulis kelasnya adalah top 1 MC. Aditif oli Eni Jaso MA, oli Eni yang 4T, Eni opo sing tak coba itu. Ono 2 macam ya ini itu. Pokoknya yang agak mahalan ya, yang 20W50 menurut penulis masih lebih lengkap daripada aditifnya motul ya. Ya tentu pertimbangannya beda barangkali karena kebanyakan aditif licin bakal selip oplingnya ya maneh. Tapi ya penulis nggak punya motor manual untuk nyoba. Tapi ya dari yang penulis inget ya, antara oli Eni dengan oli motul itu penulis lebih milih oli Eni. Mungkin cuma setara dengan Win Formula Super atau 4T ya aditif. Bahkan mungkin lebih banyak yang Win Formula Super atau 4T daripada GP Ultimate. Apalagi kalau Win Formula Car. Win Formula Car sudah lebih banyak aditif. Ya top 1 MC itulah perbandingannya ya. Aditifnya terbatas. Kalau Adrilop problemnya ada di base oil yang kurang begitu tahan ya. Kalau Adrilop mungkin lebih banyak aditifnya motul. Terus ya wes olinya cuma ya dipaksakan sampai berapa hari, sampai 3 hari lah ya. Karena base oilnya cukup bagus, yang lemah adalah dari aditif yang kurang terus. Lalu nyoba yang GP Matic, kaget penulis karena ternyata GP Matic lebih sip, dipakai kencang makin halus. Jadi aditifnya ada ya, pakai kecepatan rendah cukup halus, pakai makin kencang makin halus. Dan aditifnya sepertinya lebih fokus yang untuk jalan agak kencang. Jadi kalau pakai GP Ultimate itu jalan 80, di atas 80. Kalau base oilnya sudah agak terganggu gitu nggak enak. Kalau pakai GP Matic enak sih. Dan aditifnya cukup lama bertahan sampai penulis pakai 154 km. Yang lemah di GP Matic itu adalah karena aditifnya bikin getar, bikin mesin getar. Tapi suara mesin sendiri halus. Dari licin-licinnya juga masih ada. Ketika aditif sudah mulai habis juga masih ada licin-licinnya.
Ya base oil memang lemah, cuma karena di TV bagus akhirnya ya secara total masih lebih bagus lah daripada GP Ultimate. Jadi walau GP Ultimate itu menang di base oilnya, tapi karena di TV yang ya kurang kalau menurut penulis, itu jadinya secara pemakaian lebih enak GP Matic. Untuk ketahanan kekentalan entah mengapa GP Matic masih termasuk cukup bagus, jadi nggak terlalu parah, bahkan lebih sip daripada beberapa oli 5W40, 0W40, 10W40 yang sudah penulis coba. Jadi 10W40 nya beda dari yang dari Famitsu, dari Eneos, dari apa mana Kendal GT1, apa mana Asmbolali. Kekentalannya cukup lumayan, walau memang nggak sebaik seperti misalnya Yacho atau Froam, tapi ya cukup oke lah, nggak buruk lah, hampir sekelas oli API, walau masih ada kurangnya juga karena yo tetap akhirnya jadi encer. Mungkin kayak oli Texal barangkali ya, wis saking akeh oli lali kabeh. Tapi hasil akhirnya yang GP Matic masa pemakaiannya lebih lama, bisa membuat mesin halus lebih lama, bisa dipakai di geber lebih lama, bisa apa ya, bisa enak dipakai lebih lama lah, kasarannya kayak gitu. Jadi acuannya adalah halus enggaknya mesin, bergetar enggaknya mesin, licin enggaknya. Licin itu maksudnya dari engine brake dan RPM cepat turun atau enggak ketika lepas gas. Terus kemana ya, kalau jalan kencang lama bagaimana gitu ya. Jadi makin kencang makin bergetar atau enggak gitu ya. Nah itu GP Matic yang lebih baik. Nah, padahal dari sisi harga bisa dibilang ya hampir separuhnya ya. Penulis lihat lagi 133 versus 73 kalau nggak salah. Nah ini jadi pembuktian ya bahwa ya versi lebih mahal itu nggak mesti lebih bagus. Kita itu wajib coba yang versi murah dulu, karena kadang orang itu ada uang mampu beli yang mahal, nggak berani nyoba yang murah karena takut kalau yang murah parah gitu ya. Padahal kalau oli-oli sekarang bedanya antara yang mahal dengan yang murah itu bisa jadi sedikit sekali. Dan kasus Motul ini malah menunjukkan bahwa yang murah malah lebih oke kok, yang murah lebih sip. Ya penulis sendiri sudah nyoba beberapa oli yang ada versi murah, ada versi mahal. Kalau dari Shell ada Shell HX5 ya, yang 20W50 versus Shell Advance Power 15W50. Yang mahal podo ae dengan yang murah. Kita ngomong pemakaian motor Matic ya. Di motor Matic Shell HX5 itu kerasa nggak beda dari Shell Advance Power yang harganya 180.000. Resminya 170 berapa gitu ya. HX5 60 berapa? 66 barangkali. Jadi beli yang murah itu malah sama saja dengan yang mahal.
beli yang mahal nggak ada nilai plusnya. Mungkin ada yang ngomong, oh viscosity indexnya tinggi, guys, gak bodoh. Bagi penulis, pemakaian oli 20W50 podo ae dengan yang 15W50. Soal ketahanan kekentalan pun rasanya ya podo ae, podo-podo oli Shell. Versi murah mahal lain itu ya dari Shell, dari Castrol ya, Castrol SUV. Versi murahnya ada Castrol GTX. Castrol Magnatec SUV sama Castrol GTX. Dua-duanya kalau nggak salah ada logo hologram goldnya Castrol tulisannya. Yang selnya tentu ya mestinya ori. Semua tanda mengindikasikan olinya ori, baik dari sisi scan barcode, dari sisi perubahan warna ketika kena basah dan seterusnya. Ya ternyata antara Castrol GTX dan Castrol Magnatec SUV meh podo ya. Castrol Magnatec SUV harga resmi kalau nggak salah 128 barangkali ya. Sementara yang Castrol GTX itu 60 berapa ya. Antara 60 sampai 80. Podo ae, tapi podo elek. Yang sel itu podo ae, podo elek. Terus Fastron. Untuk Fastron penulis belum coba yang 10W40 ya. Tapi penulis sudah coba Fastron apa jenenge? Fastron 10W60 itu sing sintetik apa jenenge? Platinum ya. Fastron Platinum 10W60 sudah nyoba. Fastron full sintetik, Fastron fully sintetik kalau nggak salah. Yang 0W50 sudah coba. Fastron 15W50 sudah coba. Dari Fastron yang belakangnya angka gede itu, mana yang terbaik? Yang 15W50 ternyata. Tapi ini tentu 15W50 yang lama ya. Karena kalau yang keluaran 2024 podo ae lah karo yang Platinum 10W60. Buruk kualitasnya. Jadi penulis coba Fastron Platinum 0W50 dan 10W60, alah gak awet olinya. Ya mungkin standar API, tapi ya dari sisi aditif gak sip. Mungkin bisa kencang tapi ya gak awet karena ternyata cairannya cepet rusak ya. Termasuk cepet rusak banding 15W50 yang lama. Kalau banding 15W50 yang baru, menurut penulis podo ae. Jadi sama-sama jeleknya antara 15W50 yang botol 2024 dengan Fastron Platinum Fastron Platinum 10W60, Fastron fully sintetik 0W50. Kalau pakai alasan olinya lama ya, penulis pernah juga nyoba Fastron 20W50. Jadi sebelum 15W50 ada yang 20W50. Nah, Fastron 20W50 ini menurut penulis oke. Ya kelasnya kalah sama lah dengan 15W50. Kenapa ini? Oli mana yang mahal murah ya? Oli Total. Oli Total penulis sudah nyoba yang untuk motor lagi ya, yang versi 4T. Yang 300 dan 900. Yang 300 buatan lokal Nusaraya Putra Mandiri. Yang 900 impor Singapura. Waduh ya, nggak beda ya. Mungkin besoknya yang Singapura lebih bagus, tapi dari sisi aditif macam-macam kok ya mengecewakan ya. Gak sip. Padahal yang 900 itu harganya juga agak mahal ya. Tapi yalah, yes.
Jadi kalau memang penggemarnya oli total, cobalah yang versi murah juga, karena ya bisa jadi nggak akan bisa ngerasakan bedanya. Merek apa mana sing pernah nyoba murah dan mahal itu? Bambu lah kali wis. Sebenarnya ada beberapa juga yang pernah nyoba versi murah mahal. Oh iya, oli Repsol ya, oli yang penulis benci karena sangat merasa sangat tertipu ya. Harganya 150.000, tapi secara kemampuan sampai penulis itu harus pakai Sadwis GR lagi karena mesin jadi kemericik kelonakan ya. Sudah pakai oli kental gak halus mana suara mesin. Akhirnya pakai Sadwis rotok balik asal. Penulis sangat-sangat nggak rekomendasi oli Repsol yang keluaran sekarang ya, yang buatannya Pacific Lubritama. Juga oli-oli lain Pacific Lubritama. Mungkin ada yang rotok apik, tapi penulis rekomendasikan mending gak usah lah wis, karena kualitasnya mengecewakan. Ya wis itu saja. Ya intinya kalau beli oli, mampu beli versi yang mahal, jangan ragu untuk nyoba yang murah. Karena bisa jadi yang murah itu lebih baik. Kalau makanya biasanya oli 4T, coba yang versi Matic barangkali lebih baik. Kalau motornya Matic, coba juga yang versi mobil barangkali lebih baik. Ya semua harus coba-coba ya. Biasanya oli mobil itu lebih baik daripada oli motor Matic. Harganya juga lebih mahal. Namun kalau bisa membandingkan cari yang kekentalannya sama ya, karena kalau kekentalan beda kemungkinan secara base oil pasti akan beda. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.